Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alpha Car Audio. Oke guys, di kesempatan kali ini ya, khususnya di video ini kita masih membahas yang bersangkutan dengan video 63 ya. Dimana di sini di video 63 kita membuat judul video detail cara pemasangan power 4 channel guys ya. Oke, kenapa di sini saya membahas lagi? Karena di kemarin itu belum cukup ya waktu untuk menjelaskan semua. Di sini saya akan sambungkan lagi untuk penjelasannya. Oke, di sini kita lihat dulu ya untuk skemanya ya. Di sini ya. Pada umumnya kalau di saya mungkin standarisasi saya ya sering pemasangan, walaupun mungkin orang lain beda-beda ya standarnya ya. Kalau di saya ini untuk pemasangan power, ini anggap ini power ya. Ini head unit. Di sini vokal pintu depan ya, kanan kiri di sini, dan di sini yang belakang. Kalau untuk saya, untuk vokal yang saya ikutkan ke power ini adalah vokal bagian speaker depan ya guys ya. Kalau di saya untuk si vokal belakang ini, pintu belakang ini dia ikut ke head unit ya rata-ratanya di sini. Dan di sini power kita taruh di bawah jok, sini. Di sini untuk skemanya seperti ini ya, untuk pemasangannya ya. Di head unit ini kita untuk outputnya, RCA outputnya ini ya lari ke power untuk input ke powernya. Dan di sini untuk si speaker head unit, untuk speaker pintu belakang ini guys ya, khususnya ya ikut ke head unit ya. Untuk si speakernya ini ke head unit, ini anggaplah untuk speaker belakang, dan di sini speaker belakang ini dua-duanya ikut ke head unit, dan yang di sini kita ikut ke power ini ya, ke power 4 channel ini ya, dan di sini ikut ke power 4 channel. Dan untuk subwoofer ini satu ya di sini ya, si subwoofer ini. Dan kenapa kemarin untuk saya untuk menarik kabelnya ini memakai dua ya, jadi dipisah-pisah. Walaupun pada umumnya di tutorial lain mungkin menyarankan untuk memakai satu output kabel ya di sini ya, satu kabel ini untuk input ke powernya ya, ataupun output dari head unit masuk ke input powernya, memakai RCA cabang ini guys ya. RCA cabang ini untuk male dan female-nya di sini. Untuk pemasangannya di paralel ini ya, paralel seperti ini. Pemasangan si RCA nya ini putih ketemu putih, merah ketemu merah. Oke, dan di sini masuk ya si RCA dari head unit ini, satu RCA ini. Jadi kalau di sini kita kelebihan kekurangannya ada ya. Kalau di sini kelebihannya tidak repot ya, kita hanya menarik satu kabel, tapi di sini udah bisa untuk membunyikan dua ini ya, stereo ini, dua channel ya, 4 channel ya ini ya, ataupun dua mesin. Yang satu mesin channel 1 channel 2, yang satu mesinnya lagi channel 3 channel 4. Di sini kalau pemasangan seperti ini kita tidak bisa mengatur si keseimbangan ini ya untuk speaker depan belakangnya ataupun fader ya kalau tertulis pada head unit. Jadi ketika kita mengatur, taruhlah ibarat yang di sini untuk output dari head unitnya kita pakai front. Sedangkan kita untuk di sini untuk memainkan si front ini kita harus memainkan ya standarnya kan 0 ya untuk keseimbangannya. Untuk keseimbangannya 0. Ibarat kita mau mengecilkan si speaker depan ini, otomatis si subwoofer pun kecil ya. Ibarat di sini front rearnya, kita front ini ingin minus ya suaranya agar pas dinyalain jadi lebih condong ke si rear ini. Di sini si rear ini bisa unggul, suaranya bisa lebih keras, dan si front ini bisa lebih sedikit ya, suaranya bisa lebih rendah. Cuma di sini dia si subwoofernya pun ikut rendah ya suaranya ya, karena pada intinya kita ikutkan pada front ini guys. Nah, terus jika kita ibaratnya ikutkan si output dari head unitnya dan input ke RCA powernya kita ikutkan ke rear ya, bagian belakang, maka ketika kita mengecilkan ya ataupun lebih mendominasikan yang depan, otomatis kita ikut ke depan ini ya. Si depan ini karena dari power pas kita pengaturan di rearnya dikecilkan,
maka semuanya ini ikut kecil ya untuk suaranya ya. Maka itulah kekurangannya kalau kita pemasangan di cabang gini ya, di paralel kayak gini ya. Beda halnya kalau kita pasangannya menarik dua kabel RCA ya. Di sini khusus untuk speaker depan, kita ikutkan ke depan, dan si speaker subwoofer ya kita ikutkan ke subwoofer di sini ya. Dimana kemarin untuk pemasangan ini channel 1 ini sebagai subwoofer dan channel 34 ini sebagai vokal. Kita taruh untuk si vokal ini ke head unitnya di bagian front ya. Untuk pemasangannya di bagian front. Untuk si head unit ini di sini untuk frontnya ya, front dan ini rear ya. Di sini kita bisa atur ya. Ketika kita lebih mengatur si fader ini ya untuk keseimbangan speaker depan dan belakang. Ketika kita ingin condong ke speaker depan, jadi si pengaturan power ini tetap bisa ya. Jadi untuk depan lebih keras, depan bisa, depan semua ini lebih dominan suaranya. Untuk yang belakang bisa di minus ya, bisa direndahkan, diturunkan ya. Dan di sini dia tidak mengikut ya si subwoofer ini, karena dia sudah stereo untuk pemasangan si RCA-nya dulu, sudah pemasangan 2 ya. Dan ketika kita ingin lebih mendominasi ke belakang, kan kita pasangkan ke bagian rear ya. Untuk si subwoofer ini khusus ke rear dia. Jadi kita bisa di sini bisa untuk mendominasi si speaker belakang ini ya. Di sini mengikuti sini ya. Ataupun bisa kita juga ikutkan ke jalur subwoofer ya, di set unitnya nih khusus ke jalur subwoofer. Jadi bisa ya ketika kita menemukan lagu dan di situ untuk lagu lebih dominan bassnya lebih besar dan kita di sini over ya untuk vokalnya tidak imbang, maka kita bisa mainkan ya untuk si subwoofernya ini agar suaranya tetap imbang ya, di si bassnya tidak berlebihan si bunyi bass ini subwoofernya ya. Biasa kan kadang-kadang tiap lagu itu karakternya berbeda ya. Di situ ada yang condong ke bass, ada yang condong ke vokal ataupun flat. Di sini keuntungannya di situ ya. Ketika si subwoofer lagu ini lebih condong ke bass, kita bisa kecilkan ya agar bisa lebih flat. Mungkin kalau kita dari subwoofer kita bisa kecilkan subwoofernya. Jadi yang vokal lain tetap di sini tidak mengikut ya. Walaupun ibaratnya kita ikut ke rear, bisa kita kecilkan yang di sini rear, tetap di vokal ini lebih ke depannya lebih seimbang ya guys ya. Di situ guys keuntungan kita ikutkan power sini guys ya. Dan sebaliknya juga ketika kita menemukan lagu ya, saat pemutaran lagu, si lagu ini lebih condong ke vokal ya, lebih condongnya. Kita bisa tambahkan ya untuk si out subwoofer ataupun rearnya, kita lebih tambahkan lagi ya. Untuk si fader rearnya ini kita tingkatkan, ibarat di depan 0 ya, front ini pengaturannya 0, kita bisa naikkan rearnya ke 2 ataupun 1 ya. Ataupun kalau kita memakainya dari output si subwoofer, kita bisa tingkatkan guys ya, bisa tingkatkan di sini. Ibarat 0 masih kurang, kita bisa tingkatkan ya di sini ya. Jadi tidak mempengaruhi ke vokal-vokal ini ya kalau kita ikutkan ke subwoofer. Kalau rear mungkin kalau di ininya dinaikin, ikut di sini lebih naik suaranya ya untuk si rear. Mungkin itulah dia ya kelebihan dan kekurangannya ketika pemasangan kabel RCA seperti ini. Jadi kepengaruh ke output di sininya ya, output speakernya ya, di output subwoofer dan vokalnya yang tadi saya sudah jelaskan. Oke guys, sekian dulu ya video ini, semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika di penjelasan nanti ada kekurangan ya atau kesalahan dalam penyebutan ya dalam prosedurnya. Mohon untuk yang lebih tahu diberi saran saja guys ya. Oke, jika ada yang dipertanyakan bisa tulis-tulis ya di kolom komentar ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini
bermanfaat dan Anda suka dengan video ini, silahkan share, like, and subscribe ya. Oke guys, sampai jumpa di video lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.